Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar soleh dan soleha yang ada di rumah? Kembali lagi kita dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Oke, sebelum itu marilah kita membaca basmalah dulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita siapkan bukunya dan simak video ini ya. Baik, soleh dan soleha, pada pembelajaran satu ini coba kita amati foto dua tokoh berikut ini. Setelah itu, jawablah pertanyaan berikutnya. Nah, baik soleh dan soleha, setelah menyimak gambar-gambar tokoh di atas, maka silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Silakan ditulis jawabannya saja di buku latihan, soal tidak perlu ditulis. Kemudian jawab dengan tepat dan jujur. Siapakah nama-nama tokoh di atas? Kemudian 2, apakah hubungannya antara tokoh-tokoh tersebut dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Ketiga, apa peranan masing-masing tokoh tersebut dalam perjuangan memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia? Keempat, selain kedua tokoh tersebut, apakah masih ada tokoh lain yang berperan dalam terjadinya peristiwa proklamasi? Kemudian yang kelima, apa sih pendapat kamu tentang perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh tersebut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Oke, selamat mengerjakan, silahkan dikumpulkan kelasnya masing-masing ya. Baik, soleh dan soleha, kita akan lanjut ke teks bacaan, yaitu di buku kalian ada teks bacaan menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Ustazah akan membacakan secara garis besarnya, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945, ada 3 tokoh pemimpin Indonesia yang akan berangkat ke kota Dalat di Vietnam. Mereka adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wibowo-Diningrat. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan kepada seluruh pasukan Jepang agar menghentikan perang dan mengakui kekalahan. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan mendesak kedua tokoh untuk mengumumkan kemerdekaan dengan segera. Namun, banyak sekali perdebatan-perdebatan di antara mereka tentunya yang tidak mudah untuk mengiyakan seperti itu. Nah, akhirnya mereka kembali ke Jakarta menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah perundingan selesai, maka teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, yaitu yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Diawali dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan disusul dengan pidato dan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Oke, jadi secara singkatnya seperti itu. Diingat-ingat ya peristiwa ini. Berikut adalah teks proklamasi. Silakan soleh dan soleha bisa menonton. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan peristiwa proklamasi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini ada yang namanya peta konsep. Apa itu peta konsep? Jadi istilah dari peta konsep itu adalah peta pikiran atau mind map. Nah, teman-teman pasti sudah pernah membuat mind mapping seperti itu ya.
Jadi, untuk menceritakan kembali peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya teman-teman harus memiliki kosakata yang cukup. Nah, seperti itu. Dengan adanya peta konsep ini, kita akan lebih mudah mengembangkan gagasan ketika ingin menyampaikan kembali isi teks yang mungkin sudah pernah kita baca atau kita mendengar, seperti itu yang barusan kita dengar tadi. Nah, ini Ustazah memberikan peta konsep dari peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan tadi, yaitu proklamasi kemerdekaan. Nah, judulnya seperti itu. Lalu konsepnya apa aja tadi yang kita tangkap dari sana? Jadi, secara garis besar yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945. Ada apa pada tanggal 9 Agustus 1945? Ternyata pada tanggal 9 Agustus itu adalah pemimpin Indonesia berangkat ke kota Vietnam. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945 itu Kaisar Hirohito memerintahkan kepada seluruh pasukannya agar menghentikan perang dan mengakui kekalahan. Nah, dan pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Lalu pada tanggal 16 Agustus apa yang terjadi? Ya, pada tanggal 16 Agustus para pemuda meminta agar segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia, yaitu oleh Insinyur Soekarno. Kemudian pada tanggal 17 Agustusnya Indonesia telah merdeka atau pembacaan teks proklamasi. Seperti itu. Nanti ada beberapa contoh-contoh konsep lainnya lagi. Silahkan dipelajari dan dicoba membuat peta konsepnya. Nah, sekarang kita simak sebuah percakapan tentang materi kalor. Tetapi sebelum kita membaca dari sebuah percakapan ini, kita mengingat dulu apa itu kalor? Ya, kalor disebut juga sebagai energi panas. Jadi energi panas dihasilkan dari sumber energi panas. Semua yang menghasilkan panas disebut energi panas. Apa saja sumber energi panas? Misalnya ada matahari, kemudian ada api unggun, ada lilin yang dinyalakan, seperti itu. Dan ada dua benda, misalnya batu yang digesek akan menimbulkan energi panas. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita simak percakapannya. Di situ ada Rasti sepulang sekolah dan ada ibu yang sedang melakukan aktivitasnya di dapur. Kata Rasti, "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Wah, sudah pulang, Nak?" "Sudah, Bu." "Oh ya, Bu, tadi di sekolah belajar tentang perubahan wujud benda. Ternyata energi panas dapat mengubah wujud benda, Bu." "Benar. Kamu lihat yang Ibu lakukan. Ibu memanaskan mentega. Mentega yang awalnya merupakan benda padat, akhirnya jika dipanaskan mencair menjadi zat cair. Kesimpulannya, kalor dapat mengubah zat padat menjadi zat cair ya, Bu?" "Iya, benar." Nah, teman-teman semakin paham ya bagaimana itu perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya ada mentega yang padat dipanaskan lalu menjadi zat cair. Kemudian apalagi ya? Iya, betul. Es batu yang didiamkan di ruang terbuka lama-lama bisa menjadi air atau berubah menjadi zat cair. Nah, kita kembali lagi ke peta konsep. Jadi, pada buku kalian di halaman 65 itu ada peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, secara singkatnya kita bikin peta konsepnya yaitu seperti ini. Apa saja peristiwa-peristiwa setelah proklamasi? Yaitu yang pertama pasti penyebarluaskan berita kemerdekaan Indonesia kepada masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua terjadi pelaksanaan sidang PPKI. Kemudian yang ketiga adanya perubahan yang terjadi setelah kemerdekaan. Kemudian tentu saja pengibaran bendera merah putih sesudah pembacaan teks proklamasi. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Sudah bisa ya ketika kita membuat peta konsep dari sebuah teks bacaan yang
panjang, kemudian kita ringkas menjadi seperti ini. Berikut adalah berbagai gambar dari pola lantai. Jadi di situ gambar A adalah pola lantai diagonal, sedangkan yang B segi 5, yang C garis lurus ke depan atau vertikal, kemudian yang D itu adalah membentuk pola lantai zigzag, dan yang bagian E itu membentuk pola lantai lingkaran, dan yang bagian F itu diagonal. Oke, Sule dan Soleha silahkan dipelajari kembali bentuk-bentuk pola lantai tari yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, di sini kita akan mengenal dua tokoh proklamator, yaitu yang pertama ada Insinyur Soekarno. Ustazah rasa teman-teman semuanya sudah mengenal beliau ini ya. Jadi kita mengingat kembali bahwa salah satu tokoh yang paling terkenal dan memberikan pengaruh yang besar tentang proklamasi yaitu yang pertama Insinyur Soekarno. Nah, beliau ini lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia dan beliau meninggal di Jakarta 21 Juni 1970 yang dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Kemudian tokoh proklamator yang kedua yang kalah terkenal yaitu Muhammad Hatta atau yang biasa disebut dengan sapaan Bung Hatta. Nah, Bung Hatta ini lahir di Bukit Tinggi di Sumatera Barat, yaitu pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau ini adalah wakil presiden dari Insinyur Soekarno. Nah, selain disebut sebagai julukan Bung Hatta, beliau ini juga mendapatkan julukan Bapak Koperasi Indonesia. Nah, berikut adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi peristiwa yang pertama adalah peristiwa 10 November. Pada tanggal 10 November 1945 pagi, tentara Inggris melakukan serangan besar-besaran ke gedung-gedung pemerintah Surabaya. Nah, salah satu tokoh yang menjadi pengaruh dalam pertempuran ini adalah Bung Tomo. Kemudian yang kedua itu ada pertempuran 5 hari di Semarang. Tentu saja pertempuran ini berlangsung selama 5 hari, yaitu yang dimulai dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 20 Oktober 1945. Kemudian yang ketiga adalah pertempuran Ambarawa. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya peristiwa Palagan Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa ini dipicu oleh kedatangan kembali tentara sekutu Jepang ke Jawa Tengah yang diboncengi oleh Nica. Nah, sejak tanggal 23 November 1945 itu mulai terjadi tembak-menembak. Tanggal 12 Desember serangan mulai dilancarkan. Nah, setelah pertempuran 4 hari yang dimulai dari tanggal tersebut, akhirnya tanggal 15 Desember 1945 pun diakhiri. Secara singkatnya seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada pertempuran di Bandung atau yang lebih kita kenal dengan istilah Bandung Lautan Api. Pada sejarah pertempuran ini, tentara Inggris menyerang tentara Indonesia sehingga pertempuran sengit pun terjadi, yakni Bandung bagian selatan diledakkan tentara Indonesia dan menjadi Bandung Lautan Api. Begitulah sejarah-sejarah secara singkatnya perjuangan-perjuangan yang dipertahankan kemerdekaan pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya kita akan memasuki pembentukan pemerintahan Indonesia. Jadi di sini ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Nah, di sini yang mengeluarkan keputusan pada tanggal 18 Agustus yaitu PPKI antara lain mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang bagian B yaitu memilih Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, dalam sidang pertama PPKI ini dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian poin yang kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga negara.
Nah, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidang PPKI, Presiden Soekarno menunjuk Mr. Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartodikusumo, dan Mr. Kaman untuk membentuk panitia kecil. Nah, rapat panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata yaitu memiliki beberapa keputusan. Keputusan diantaranya adalah yang A, pembagian wilayah provinsi, kemudian yang B, pembentukan Komite Nasional Daerah, dan yang C, pembentukan departemen dan penunjukan para menteri. Jadi itu ya teman-teman ya, pembentukan pemerintah Indonesia, diingat-ingat ya. Selanjutnya kita ke keberagaman unsur budaya di Indonesia. Nah, keberagaman itu tentu saja bukan hal yang baru yang kita pelajari. Sebelumnya sudah pernah kita pelajari seperti itu ya. Jadi di sini mengingatkan kembali. Unsur-unsur budaya itu dapat kita temui pada semua komunitas masyarakat di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali negara kita yaitu Indonesia. Nah, apa saja unsur-unsur budaya itu secara umum yaitu digolongkan menjadi 7. Yang pertama itu ada religi atau kepercayaan, kedua mata pencaharian, kemudian 3 teknologi dan peralatan, keempat kesenian, 5 pengetahuan, 6 sistem kemasyarakatan, dan yang ketujuh adalah bahasa. Teman-teman sudah paham kan? Nah, kesenian setiap daerah pasti berbeda. Agama setiap manusia, setiap seseorang itu juga berbeda. Mata pencaharian setiap penduduk di suatu wilayah itu juga sangat beragam. Kemudian bahasa itu sangat sekali banyak begitu ya, apalagi ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Kutai yang kita kenal di Kalimantan ini, kemudian ada bahasa banyak sekali yang di Indonesia ini. Seperti itu ya, silahkan disimak untuk video selanjutnya. Baik, selanjutnya kita ke pembelajaran 6. Nah, di sini ada KMB dan pengakuan kedaulatan. Apa itu KMB? Ya, jadi mari kita simak. Nah, pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949 diadakan konferensi meja bundar atau yang disingkat menjadi KMB, yaitu di kota Den Haag atau negeri Belanda. Nah, di dalam KMB ini pihak Indonesia diketuai oleh Bung Hatta dan dari pihak Belanda diketuai oleh Maarscheven. Nah, pada tanggal 2 November perundingan diakhiri dan dihasilkan beberapa keputusan, yaitu A. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. B. Penyelesaian masalah Irian Barat ditangguhkan setahun kemudian. C. Republik Indonesia Serikat akan bekerja sama dengan Belanda dalam suatu Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. D. Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda, memberikan hak konsesi dan izin baru bagi perusahaan-perusahaan. E. Semua hutang Hindia Belanda harus dibayar Republik Indonesia Serikat. F. TNI menjadi inti tentara Republik Indonesia Serikat berangsur-angsur akan mengambil alih penjagaan keamanan di seluruh wilayah Republik Indonesia Serikat. Nah, akhirnya teman-teman, pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia yang dilakukan Belanda dan di Indonesia. Seperti itu. Dengan berakhirnya konferensi meja bundar, maka berakhirlah konflik Indonesia-Belanda antara tahun 1945 sampai dengan 1949. Baik, selamat belajar untuk soleh dan soleha di rumah, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.